Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu kembali di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mi Albonito. Dan untuk kesempatan kali ini, Pak Mi punya catatan sedikit ya. Bagi yang telah mengikuti program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil dari awal, tentunya sudah mengetahui bahwa sampai saat terakhir kita sudah belajar bahasa Spanyol sampai ke episode 101 ya, bagi yang mengikuti program Pak Mi Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil. Jadi sudah 101 video yang Pak Mi upload di YouTube, dan tentunya pada pelajaran episode 101 atau 100 atau sekitar itu, Anda tidak lagi di level yang basic ya, itu sudah di level yang intermediate dari bahasa Spanyol. Nah, Anda tinggal memperdalam pemahaman atau pembelajaran bahasa Spanyol Anda. Nah, karena banyak yang menghubungi Pak Mi dan meminta Pak Mi untuk mengulangi lagi pelajaran bahasa Spanyolnya ini dari awal, karena itulah Pak Mi buat program ini masih sama sebetulnya, yaitu belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Mi Albonito. Tapi kemudian kita mulai dari awal lagi ya. Bagi yang sudah belajar sampai ke tingkat episode 101 itu, tentunya Anda boleh juga mereview kembali pelajaran awal-awal ini, atau Anda bisa memperdalam pelajaran bahasa Spanyolnya dengan episode selanjutnya nanti ya. Nah, untuk yang pengulangan pelajaran ini, Pak Mi menggunakan istilah parte. Jadi nanti ini adalah parte 1 atau parte 1, parte 2, parte 3 dan seterusnya ya. Jadi parte 1, parte 2, parte 3. Kalau kemarin kan episode 1, episode 2. Itu aja perbedaannya. Nah, begitu catatan dari Pak Mi supaya semuanya bisa memahami. Oke, kembali kepada pokok bahasan kita kali ini. Oke. Bagi siapa saja yang mulai belajar bahasa Spanyol, perlu mengetahui bahwa di dalam bahasa Spanyol itu ada 3 golongan atau 3 kelompok kata kerja, 3 golongan ya. Yaitu pertama, golongan 1 itu adalah kata kerja yang berakhiran AR ya, atau R gitu ya. Jadi golongan 1 atau ya grup 1 adalah golongan kata kerja yang berakhiran AR. Contoh ya, contohnya itu misalnya hablar ya, ini hablar. Kan sini dilihat ini kata kerja yang berakhiran AR, ini AR ya. Hablar yang artinya bicara, itu berbicara. Bicara atau berbicara. Contoh satu lagi misalnya estudiar ya. Ini kan kata kerja yang berakhiran AR nih, AR ya. Artinya belajar atau mempelajari. Belajar atau mempelajari, ini estudiar. Bahasa Inggrisnya
estudia itu study, jadi ada sedikit kemiripan dengan bahasa Inggris, study ya. Kalau hablar ini to speak, bicara. Nah ini golongan kata kerja yang pertama, yaitu yang berakhiran AR ya. Golongan kedua nanti adalah golongan kata kerja yang berakhiran ER ya. ER atau R. Contohnya, sebagai contoh dari kata kerja tersebut, misalnya nih, aprender juga ya. Aprender. Ya, kita bisa lihat di sini kata kerja aprender ini akhirannya kan ER nih ya, seperti ER. Ya. Apa artinya aprender? Adalah belajar. Jadi kata belajar bisa menggunakan kata kerja estudiar, ini belajar, bisa juga aprender. Kalau dalam bahasa Inggris padanannya estudiar itu to study ya, dengan aprender itu to learn. Kan dua-duanya bisa diartikan belajar atau mempelajari dalam hal estudiar ya. Nah ini, nah golongan ini udah ya, aprender artinya belajar. Satu lagi contoh misalnya beber, yang mudah saja contohnya. Beber ya, beber. Ini artinya minum. Minum ya, to drink dalam bahasa Inggrisnya, to drink atau beber. Kemudian golongan ketiga ya, kan dikatakan tadi ada 3 golongan ya. Ini golongan ketiga adalah golongan kata kerja golongan kata kerja ya, yang berakhiran IR atau IR gitu ya, IR ya. Contohnya misalnya kata bibir. Bibir ini tinggal atau hidup. Misalnya saya tinggal di Bandung, nanti menggunakan kata bibir ya. Ini berakhiran IR. Jadi artinya tinggal atau hidup. Kata bibir itu bisa berarti tinggal gitu, berdomisili, atau hidup. Hidup dalam pengertian hidup ya. Misalnya saya ingin hidup 1000 tahun misalnya gitu ya. Itu kata hidupnya itu adalah bibir ya. Contoh satu lagi, mudah-mudahan bisa dibaca di bawah ini. Contoh yang mudah dan kita setiap hari pasti melakukan ini, yaitu abrir ya, abrir. Abrir ini artinya membuka. Kan setiap hari kita melakukan membuka sesuatu ya. Mau membuka pintu, membuka jendela, membuka lemari, tapi membuka itu abrir. Bahasa Inggrisnya to open, abrir, membuka. Nah inilah ketiga contoh dari 3 golongan kata kerja dalam bahasa Spanyol. Jadi ingat sekali lagi bahwa 3 golongan kata kerja bahasa Spanyol itu, pertama golongan kata kerja dasar ya, kata kerja dasarnya itu ya, kata kerja dasar atau kata kerja infinitif yang berakhiran AR. Contoh ini, hablar artinya bicara, estudiar artinya belajar, to study. Golongan kedua itu kata kerja yang berakhiran ER ya, ER gitu. Contohnya aprender. Ini akhirannya ER, artinya belajar atau to learn. Contoh yang lain beber. Beber itu minum, artinya itu kalau bahasa Inggrisnya apa? To drink ya, beber. Ketiga, kata kerja yang berakhiran IR. Contohnya bibir, yang artinya tinggal atau hidup. Saya tinggal di Bandung, nanti bibir. Saya hidup di sini sudah
tahun misalnya, itu juga bibir. Nah, contoh yang lain dari kata kerja yang berakhiran IR itu adalah abrir, membuka, to open. Setiap hari kita pasti membuka sesuatu, mau pintu, jendela, lemari, kulkas dan sebagainya. Itu membuka, abrir ya. Nah, oke. Jadi ada gambarannya tentang golongan kata kerja atau 3 golongan kata kerja di dalam bahasa Spanyol. Karena yang golongan pertama itu adalah yang berakhiran AR, dan sebagai catatan ini ya, kenapa kok yang berakhiran AR itu ditempatkan dalam golongan pertama? Karena begitulah susunannya, yaitu bahwa kata kerja yang berakhiran AR dalam bahasa Spanyol itu yang paling banyak dibanding kalau dengan kata kerja yang berakhiran ER. Jadi kata kerja yang berakhiran AR itu lebih banyak dari kata kerja yang berakhiran ER. Begitu juga untuk yang irin, ini paling sedikit. Contohnya kata kerja yang berakhiran IR dalam bahasa Spanyol itu paling sedikit. Maka diurutkan itu pertama yang berakhiran AR karena paling banyak, kemudian yang berakhiran ER, dan yang paling sedikit yang berakhiran IR. Ini catatan pengetahuan kita tentang penggolongan itu ya. Nah, karena yang terbanyak adalah yang berakhiran AR, maka biasanya kita akan mulai membahas atau belajar tentang kata-kata kerja yang berakhiran AR. Sedangkan yang berakhiran ER dan IR tentu nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, mari kita lanjutkan dengan kata kerja yang berakhiran AR ini ya. Yang lain kita hapus dulu ya, nanti bisa dilihat di videonya. Ya. Tuh. Nah, kemudian dalam belajar bahasa Spanyol kita mengetahui adanya konjugasi, atau dalam bahasa Spanyolnya conjugación. Conjugación. Karena ini konjugasi atau conjugación untuk kata-kata kerja yang berakhiran AR, maka disebutlah ini konjugasi pertama atau primera conjugación. Jadi primera conjugación atau konjugasi pertama itu adalah konjugasi dari kata-kata kerja dasar yang berakhiran AR ya. Nah, pertama. Kemudian apa sih artinya konjugasi? Dalam bahasa Inggris juga ada sebenarnya. Tapi lebih simpel dalam bahasa Inggris. Konjugasi itu adalah perubahan dari kata kerja dasar yang dalam hal ini berakhiran AR yang sedang kita bahas ini. Perubahan dasar dari kata kerja dasar yang disesuaikan dengan pokok kalimat atau subjek yang menggunakan kata kerja dasar itu ya. Sekali lagi, jadi konjugasi ini merupakan perubahan. Kalau dalam bahasa Inggris ada itu konjugasi, misalnya ya kata to speak ya, speak, berbicara itu kan ya, to speak ya. Ada konjugasinya, tapi konjugasi di sini simpel sekali karena to speak ini kata dasarnya to speak. Nanti kalau dipakai untuk pokok kalimat saya itu ya sama gitu. Untuk pokok kalimatnya we tetap begitu. Akan berubah ketika dipakai pokok kalimatnya he atau she, orang ketiga tunggal, he atau she. Itu hanya menambah kata kerja ini dengan S saja kan. He speaks, she speaks. Tapi kalau I speak, we speak, they speak sama. Jadi sangat mudah konjugasi dalam bahasa Inggris itu. Tapi agak berbeda dengan konjugasi di dalam bahasa Spanyol karena setiap pokok kalimat saya, kamu, mereka, dia itu nanti konjugasinya berbeda-beda itu. Kata kerja itu berubah-ubah untuk setiap pokok kalimat. Itulah yang merupakan kekuatan kita belajar dalam bahasa Spanyol, ternyata juga dalam bahasa Perancis sebetulnya itu ya. Yaitu bahwa konjugasi untuk setiap kata pokok kalimat itu berbeda-beda ya. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini. Jadi kita masih membahas tentang primera conjugación atau konjugasi pertama atau konjugasi kata-kata kerja dasar yang berakhiran AR ya. Oke. Nah, untuk itu tentu kita harus mengetahui dulu
dalam belajar bahasa apapun kita harus mengetahui apa yang disebut pokok kalimat atau subjek dalam bahasa tersebut. Kalau bahasa kita kan saya, kamu, mereka, kami, dia. Bahasa Inggrisnya I, you, they, she, he, we, they, dan sebagainya. Oke? Nah, dalam bahasa Spanyol apa bentuk pokok kalimat itu? Ya, kita perkenalkan di sini, yaitu pertama saya. Ya, saya. Dalam bahasa Spanyolnya you, kan? You. Kalau ada yang mengucapkan ini seperti jah gitu, Joe, jangan heran karena di sini agak berbeda sedikit, mau yo, mau jo, tapi pada umumnya akan bisa saling mengerti. Ingat bahwa bahasa Spanyol tidak hanya dipakai di negara Spanyol, tapi dipakai di 21 negara kira-kira gitu ya, yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi negara itu. Jadi ada sedikit-sedikit pengucapan, tapi secara umum pengucapan bahasa Spanyol, cara membaca bahasa Spanyol itu sama dengan cara kita membaca bahasa Indonesia. Itulah yang memudahkan orang Indonesia lebih mudah belajar bahasa Spanyol daripada orang-orang yang berbahasa Inggris kemudian ingin belajar bahasa Spanyol. Cara mengucapkannya hampir sama dengan kita. Nah, itu akan kita pelajari sambil berjalan. Karena bisa dikatakan 95% sama cara membacanya seperti kita. Ya, artinya kalau kita disuruh membaca itu walaupun belum tahu artinya, kita akan bisa membaca dengan benar. Nah, nanti hanya 5% yang kita agak berbeda cara membacanya. Nanti kita pelajari sambil berjalan saja ketika kita ketemu dengan suatu kata yang mengucapkannya memang ada perlu perhatian kita karena ada perbedaan sedikit dengan bahasa Indonesia. Seperti ini, yo. Ada yang mengatakan jo boleh juga seperti jah gitu ya. Yo. Nah, kalau kamu dalam bahasa Spanyolnya tu. Ya. Sudah dua nih ya, saya, kamu, yo tu. Nah, untuk dalam bahasa Spanyol itu seperti dalam bahasa Indonesia. Ada kata kamu, ada kata Anda. Kalau dalam bahasa Inggris kan tidak, itu tetap saja you. Mau kamu you, Anda you. Tadi dalam bahasa Spanyol, kamu itu tu. Kalau Anda itu adalah usted. Ya. Suka dikatakan ini untuk bahasa informal, tuh kamu gitu kan, sebutan kamu. Anda itu bahasa formal, Anda gitu. Anda ya, usted. Kita misalnya ketemu dengan orang yang kita hormati lah. Kan kita biasanya mengatakan Anda gitu ya. Anda mau kemana Pak? Gitu. Anda, bukan kamu mau kemana gitu ya. Itu biasanya dipakai orang yang sudah familiar. Sudah familiar ya, sudah kenal. Atau di dalam keluarga itu malah dipakai kamunya tuh. Ya, bukan usted. Oke. Ya, kamu tuh, Anda usted. Dah dia, oh ini dia ya. Dia kan ada dua. Dia laki-laki atau dia perempuan. Bahasa Inggris juga begitu kan. Dia laki-laki, he. Kalau dia perempuan, she. Bahasa Spanyol, dia laki-laki. Ini L ini laki-laki ya. Oke, itu L. Kalau dia perempuan, ini P ini artinya perempuannya. Ini, nah ini bisa dibaca ya, kayak double L ini. Ada yang mengucapkan Y, kayak Y, ya. Ada juga yang J gitu ya, Eja. Orang misalnya Argentina gitu, Eja. Ada yang negara tertentu ya. Jadi kita jangan persoalkan itu. Kalau saya lebih baik ya saja. Nanti kalau kita di suatu negara yang menyebut eja, ya kita ikuti saja ya. Jadi ya. Ini dia perempuan. Kalau dia laki-laki L. Ya. Nah, kemudian kami.
Ya, kami. Ini kita aja dulu lah ya. Ini kita memperkenalkan pokok kalimat ya, atau subjek. Kami. Kami itu kalau laki-laki ya, kaminya laki-laki semua nih. Saya, kemudian Tony, Pedro, laki-laki lah kami, itu, atau kita gitu ya. Kami laki-laki itu nosotros. Nosotros. Ya, nosotros. Kami laki-laki, nosotros. Nah, kalau kami perempuan, ini P ini perempuan ya, nosotras. Gitu. Gampang kan? Ini os, ini as, nosotros, nosotras. Kita dalam bahasa Spanyol kita mengenal adanya gender ya, gender. Gender maskulin atau feminin. Kalau ini maskulin ini nosotros, kalau ini feminin nosotras. Nah, kemudian dari kata kamu itu berarti satu orang. Kalau orangnya banyak, jamak dari kamu adalah kalian. Kalian anak-anak mau kemana gitu kan? Kalian. Nah, kalian itu kalian juga kaliannya kebetulan laki-laki semua kan bisa. Anak-anak laki-laki, kalian mau kemana gitu kan? Nah, jadi itu disebutnya vosotros. Vosotros. Kalau kaliannya kalian yang perempuan-perempuan ini mau kemana sih ya? Itu adalah kalian perempuan, itu adalah vosotras. Kalian perempuan, gender feminin, sebutannya vosotras. Hanya diganti osnya ini menjadi as. Vosotros, vosotras, nosotros, nosotras. Itu ciri-ciri ya, walaupun tidak 100%, tapi ciri-ciri dalam bahasa Spanyol itu kalau o biasanya gendernya maskulin. Kalau a itu gendernya feminin. Tapi tidak 100%, karena ada yang o ternyata itu feminin. Ada yang a ternyata itu maskulin. Jadi nanti kita temui kata itu ya. Tapi 98% lah gitu ya. Kalau yang o itu gendernya maskulin, kalau a gendernya feminin. Nah, sedikit lagi untuk Anda sekalian. Ya, Anda sekalian atau Anda semua. Itu Anda sekalian, Anda semua boleh ya, Anda sekalian. Anda sekalian, kan ada Anda satu nih, Anda satu, Pak Guru satu misalnya, Pak Anda mau kemana kan, satu itu, Anda itu Ustadz. Nah, jamaknya dari Anda ini, Anda sekalian, dan bahasa Inggrisnya adalah jamaknya dari Ustadz, yaitu Ustedes. Ustedes. Nah, Ustedes, itu sudah jamak daripada jamaknya dari Ustadz. Anda sekalian kan jamaknya dari Anda kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, terus dari kan kita punya juga sebutan pokok kalimat mereka ya, mereka. Mereka itu mau kemana ya? Ya, ke mereka. Mereka bisa aja laki semua, mereka bisa juga perempuan semua. Ya. Mereka ya. Terakhir mereka. Mereka, ini laki-laki semua ya, misalnya mereka sebenarnya adalah ellos. Ellos. Lagi-lagi ini bisa ellos, bisa ellos gitu ya, ellos. Seperti jeh gitu. Saya akan mengucapkan y aja, seperti y, ellos. Double L itu kayak y, ellos. Nah, kalau merekanya perempuan semua, mereka perempuan semua, ya. Si Maria, Tania, Widiawati, dan sebagainya. Ini apa? Perempuan ya. Laki, perempuan, maka merekanya adalah ellas. Atau mungkin ada yang menyebutkan ellas, gitu, ellas. Nah, inilah pokok kalimat dalam bahasa Spanyol lengkap. Nanti ke depannya kita sudah tahu ada kalimat pokok kalimat ini ya. Ya saya yaitu yo,
Kamu tuh, Anda Ustadz, dia laki-laki L, dia perempuan Eya atau Eja, kami laki-laki nosotros, kami perempuan nosotras. Ini juga bisa berarti kita ya, kami atau kita. Kalian laki-laki vosotros, kalian perempuan vosotras. Kalau Anda sekalian itu ustedes. Nah, ini ustedes ini bisa baik laki-laki maupun perempuan sama, ustedes. Kalau mereka, ini mereka, mungkin saja merekanya laki semua, itu adalah ellos atau ellos. Nah, merekanya perempuan, ejas, atau ellas atau ejas, ejas, gitu ya. Silahkan yang mana saja. Tapi lebih gampangnya kan y gitu, ellos. Dan itu dipakai di banyak negara juga. Oke, jadi inilah pokok kalimat yang ada dalam bahasa Spanyol. Mengapa kita perlu pokok kalimat? Kalau kita perhatikan, maka yang memakai kata kerja itu ya pokok kalimat. Inilah pokok kalimat yang akan menggunakan kata kerja baik yang berakhiran AR, yang berakhiran ER maupun yang berakhiran IR. Itu adalah pokok kalimat. Karena itu kita perlu mengetahui ini. Walaupun demikian, kalau ini masih pada awalnya sulit menghafal semuanya, paling tidak kita mulai menghafal nih. Kalau saya apa? Yo. Kalau kamu apa? Tuh. Sebab dengan saya, yo, dan tuh itu sudah bisa berdialog. Kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Misalnya gitu. Kamu belajar bahasa Spanyol enggak? Saya sedang belajar bahasa Prancis. Jadi yo tuh dulu kalau itu memang masih agak sulit. Tapi tentu lambat laun kita harus menghafal semuanya. Nanti ketika kita ketemu orang menggunakan mereka, ellos, ellas, kita nggak tahu. Jadi gimana? Karena itu adalah kita memang belajar step by step, tapi tentunya kita harapkan semuanya kita bisa kita kuasai. Tentu bisa, pasti bisa. Kalau kita mau mempelajarinya dan kita mau bersemangat untuk mempelajarinya. Ya, gampang. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, dan ellas. Oke? Alright. Nah, sekarang saya mau hapus, nanti bisa dilihat di videonya ya. Oke. Alright. Terus lagi kita akan meneruskan pembahasan ini. Tadi kata kerja berakhiran AR, contohnya ini ya, hablar dan estudiar. Oke. Contohnya, ada kata-kata hablar yang bicara dan estudiar belajar. Gimana sih kalau kita akan mengatakan saya belajar bahasa Spanyol pakai ini kan? Saya bicara bahasa Spanyol tentunya pakai ini contohnya gitu ya. Jadi misalnya contoh, ini saya ya. Bagaimana mengatakan saya, pertama hablar ya, saya bicara bahasa Spanyol. Saya bicara bahasa Spanyol. Misal ini ya. Tapi saya tidak bisa bicara bahasa Portugal. Bahasa Portugal. Misalnya begitu, saya bicara bahasa Spanyol. Nah, untuk mengatakan atau membuat kalimat ini, tentu kita harus mengetahui kata per kata dari yang ada dalam kalimat ini kan. Nah, kita coba lihat. Saya, tadi udah bisa ya. Saya itu kan tadi udah ada yo kan. Ya, saya itu yo. Ya, yang kita ingin terjemahkan ini ya, saya bicara bahasa Spanyol. Sayanya yo, bicara kata dasarnya hablar. Nah, untuk sementara kita tulis saja apa adanya ya, hablar. Maka hablar. Ini kronologinya begini, hablar. Nah, bahasa Spanyol harus kita tahu bahasa Spanyol itu apa. Dalam bahasa Spanyol adalah Spanyol gitu ya. Nah, gitu. Jadi sementara kita dapatkan kalimat yo, sayanya yo, bicaranya hablar, bahasa Spanyol, Espanyol. Di sini bahasa Spanyol punya N dua macam. N begini saja, plain gitu, tanpa apa-apa gini. Di atas. Ada yang N seperti ini, N di atasnya ada tandanya itu, tilde.
sinyal tilde. Nah gitu. Nah kalau N ini dia dibaca seperti N biasa. Kalau N ini nanti ya, N-nya dibaca seperti N. Kalau N ada tilde gini, ini dibacanya seperti NY-nya gitu. Seperti NY. Jadi kalau gitu, ini seperti NY. Jadi Espanyolnya ya, karena ini N bukan Espanol ini ya, bukan Espanol tapi Espanyol. Jadi beda kalau N tidak ada tildenya itu tetap N. Misalnya ini ya ada misalnya apa namanya misalnya ya pan lah gitu ya. Ini kan N-nya biasa itu dibaca N seperti biasa pan. Pan itu artinya roti ya. Nah ini biasa N-nya pan. Tapi kalau ini dibaca seperti NY, makanya ini bukan Espanol tapi Espanyol, yang artinya bahasa Spanyol. Oke, ini catatan. Nah, kita peroleh kalimat untuk sementara. Saya yo bicara hablar bahasa Spanyol, Espanyol. Yo hablar Espanyol. Kalimat seperti ini, yo hablar Espanyol, sebetulnya sudah bisa dimengerti. Nah, kalau kita ngomong ini, menggunakan kalimat ini, orang sudah bisa mengerti itu. Mau di Spanyol, mau di Meksiko, mau di Argentina, dimanapun yang berbahasa Spanyol tuh, kita ngomong yo hablar Espanyol, itu mereka tahu bahwa kita itu sedang mengatakan saya bicara bahasa Spanyol. Tapi ini belum benar. Karena apa? Hablar ini kan kata kerja dasar ya, masih kata kerja dasar, atau dalam bahasa Inggris kan kata kerja infinitif. Nah, kata kerja dasar hablar ini harus dikonjugasikan, tadi kan harus dikonjugasikan sesuai dengan pokok kalimatnya dalam hal ini yo. Ya, itulah yang kita pelajari. Nah, karena itu ini akan kita rubah kata hablar ini, karena ini masih kata dasar, harus dikonjugasikan atau diganti sesuai dengan pokok kalimat yang menggunakannya, yaitu yo dalam hal ini. Tapi gimana menggantikannya? Nah, ini pembelajarannya, bahwa untuk pokok kalimat yo, maka akhiran kata kerja dasar AR ini harus diganti dengan akhiran baru, yaitu akhiran O. Ya, jadi untuk yo, maka akhiran penggantinya O. Ya, karena ini yo. Nanti kalau untuk pokok kalimat tu, nanti beda. Akhiran penggantinya beda. Kalau untuk tu, nanti akhiran penggantinya itu as. Ya, gitu. Ini catatannya. Kalau yo, AR-nya diganti dengan O. Kalau untuk tu, pokok kalimat tu nanti akhiran AR-nya diganti dengan as. Nah, ini karena ini yo, maka ini AR harus diganti dengan O. Kalau gitu hasilnya gimana? Pertama, yo hablar Espanyol akan menjadi yo. Nah, AR-nya dirubah diganti O menjadi AR-nya diganti O sekarang. Hablo. Ambil jadi sampai L-nya, AR-nya dibuang, kemudian diganti O menjadi hablo. Jadi yo hablo Espanyol. Nah, yo hablo Espanyol. Itu artinya saya bicara bahasa Spanyol. Yo hablo Espanyol. Yang kalimat kedua ini, yo hablo Espanyol ini sudah benar 100% berdasarkan kaidah bahasa Spanyol, yaitu di sini kata kerjanya juga sudah dikonjugasikan sebagaimana harusnya, yaitu disesuaikan dengan pokok kalimatnya. Dalam hal ini adalah pokok kalimatnya yo, maka AR-nya harus diganti O. Jadi yo hablar Espanyol itu masih belum benar. Yang benar adalah AR-nya diganti O menjadi yo hablo Espanyol. Oke, jadi kita sudah membuat satu kalimat yang sempurna dalam bahasa Spanyol, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Spanyol, di mana kata kerja dasarnya juga sudah dikonjugasikan supaya sesuai dengan pokok kalimatnya. Yo hablo Espanyol, ya, satu kalimat. Kedua, bagaimana kalau yang kita ambil pokok kalimatnya tuh kamu bicara bahasa Spanyol, gimana? Coba kita lihat ya. Kita ingin terjemahkan ini ya. Kamu, bukan saya udah ya. Kamu bicara bahasa, contoh
contohnya sama saja, cuman pokok kalimatnya yang diganti. Untuk membuat contoh, kalau Pak Mi lebih suka memberi contoh yang mudah saja supaya cepat dipahami. Nah, nanti bisa dikembangkan ya. Kamu bicara bahasa Spanyol. Nah, ya, bagaimana nih bahasa Spanyolnya? Coba, yang atas bisa kita hapus ya, karena sudah ini ya. Saya bicara bahasa Spanyol sudah, ya. Nanti bisa dilihat lagi di videonya ya, diulangin. Nah, ini tadi udah ya nomor 1 ya, satu udah, gitu. Nah, sekarang ini yang harus kita terjemahkan. Kamu bicara bahasa Spanyol. Kamu tadi waktu kita perkenalkan pokok kalimat sudah kan? Yaitu tu kan gitu. Tadi tu gitu ya, ada aksennya gini. Tu, kamu bicara kan kata dasarnya hablar nih. Ya. Tulis saja dulu apa adanya hablar. Ya. Kamu bicara hablar. Bahasa Spanyol tadi itu sudah ada yaitu Espanyol. Apa belajar? Enggak, belum diterjemahkan ya. Bahasa. Oh, udah ya. Tuh, hablar bahasa Spanyolnya adalah Espanyol ya. Espanyol dengan N ada tildenya di atas. Sepertinya Espanyol. Tu hablar Espanyol. Lagi-lagi ini sudah bisa dimengerti. Pasti orang yang mendengar kita ngomong itu dia tahu bahwa kita sedang mengatakan kamu bicara bahasa Spanyol. Tu hablar Espanyol. Tapi belum benar. Kenapa? Lagi-lagi ini kata kerjanya. Ini kata kerja dasar harus dikonjugasikan sesuai dengan pokok kalimatnya. Yang dalam hal ini pokok kalimatnya tu. Tadi ada catatan, kalau pokok kalimatnya tu, maka akhiran dari kata dasarnya ini yang dalam hal ini AR harus diganti dengan akhiran pengganti untuk pokok kalimat tu, yaitu AS. Nah, kalau gitu ini yang kalimat ini akan kita rubah lebih sempurna, yaitu menjadi tu. Nah, hablarnya harus berubah menjadi kan, nah AR-nya dihilangkan diganti AS, maka menjadi hablas, gitu kan? Nah, tadi AR sekarang menjadi AS. Ini yang benar. Tu hablas, Espanyolnya kan tetap Espanyol. Nah, akhirnya kita peroleh nih kalimatnya. Tu hablas Espanyol. Bukan tu hablar Espanyol. Jadi walaupun ini sudah bisa dimengerti, tapi ini masih salah ya. Jadi yang benar adalah tu hablas Espanyol. Nah, kalimat yang tu hablas Espanyol ini sudah sempurna sesuai dengan kaidah bahasa Spanyol, di mana kata kerja dasarnya di sini sudah dirubah atau dikonjugasikan sesuai dengan pokok kalimatnya. Yang dalam hal ini kalimat pokok kalimatnya tu, maka AR-nya harus diganti dengan AS, jadi AS. Tu hablas Espanyol. Oke, inilah yang dimaksud dengan konjugasi atau konjugasion. Jadi konjugasion atau konjugasi itu adalah perubahan dari kata kerja dasar yang disesuaikan dengan pokok kalimat dan juga disesuaikan dengan waktunya. Ya, waktunya maksudnya apa? Sekarang, lampau, yang akan datang itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk sementara kita sudah membuat contoh kalimat dalam bahasa Spanyol dengan menggunakan dua pokok kalimat, yaitu saya, yo, dan kamu, tu. Tapi kata kerjanya baru kita ambil yang hablar atau bicara atau to speak. Tentunya semuanya akan kita pelajari step by step, sedikit demi sedikit, dan karena mempertimbangkan durasi dari video, kita tentunya tidak bisa terlalu lama dalam satu episode. Dan untuk kali ini, untuk pengulangan pelajaran bahasa Spanyol yang sekarang ini, kami akan gunakan istilah parte, ya, bukan episode, tapi parte. Seperti ini, parte, ya, ini catatan aja, parte. Nanti ini adalah karena ini baru pertama, ya, nanti parte 1 gitu. Sebetulnya bahasa Spanyol kita baca parte uno,
Partai itu part atau bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan seterusnya. Ya, itu tenun partai. Jadi partai 1 boleh, kita sebut partai uno boleh, ya, itu ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan untuk kali ini bisa diikuti dan dipahami, ya. Dan sebagai catatan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua yang mengikuti program Pak Mi, yaitu belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, ya ini. Dan tolong tentu yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya, agar program kita ini bisa semakin baik di kedepannya ya. Oke, dan ingat, subscribe kan tidak memerlukan biaya ya. Subscribe itu untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu, jadi tidak memerlukan biaya. Dan seperti biasanya, bagi yang mempunyai pertanyaan mengenai apapun, sepanjang itu tentang bahasa Spanyol, ya terutama tentang pembahasan kita, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jadi setiap pertanyaan di kolom komentar, insya Allah Pak Mi jawab. Ya, dan selama ini sudah Pak Mi lakukan begitu, sudah Pak Mi jawab semuanya. Dan akhirnya, Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi, yaitu belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Dan kita bertemu di partai berikutnya, yaitu partai 2 ya. Dan muchas gracias. Hasta luego.